Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bu Retno akan menjelaskan materi bab 5, bab terakhir di semester 1 ini, yakni mengenai teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini, Bu Retno akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi beserta contoh teks eksplanasi. Silahkan disimak. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Jadi berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, teks eksplanasi termasuk jenis teks non-fiksi. Karena termasuk jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ini ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau khayalan penulis. Jadi berdasarkan fakta nyata. Selanjutnya, Bu Retno jelaskan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama, dalam teks eksplanasi itu terdapat istilah teknis. Penggunaan istilah teknis itu berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Nah, istilah-istilah teknis ini dapat ditemukan artinya pada KBBI atau Kamus Istilah. Terdapat penggunaan istilah-istilah populer juga ya dalam teks eksplanasi ini. Nah, KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi istilah teknis yang berkaitan dengan bidang tertentu. Kalau bidangnya berkaitan dengan fenomena alam, ya istilah teknisnya contohnya apa? Tentang rebuisasi misalnya. Yang kedua, dalam teks eksplanasi itu terdapat kalimat aktif dan pasif. Kalian ingat kalimat aktif itu yang predikatnya diawali imbuhan me atau ber. Sedangkan kalimat pasif itu predikatnya diawali dengan imbuhan di atau ter. Ya. Jadi dalam teks eksplanasi itu terdapat penggunaan kalimat aktif dan pasif. Yang ketiga, dalam teks eksplanasi itu terdapat kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat yang mengandung pertanyaan, ya kalimat tanya, dan kalimat berita, yakni kalimat yang mengandung pernyataan-pernyataan. Ciri yang keempat, dalam teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan bagaimana atau kronologis. Teks eksplanasi menjelaskan proses suatu fenomena atau peristiwa itu dapat terjadi. Dijelaskan kronologisnya, urut-urutan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena tersebut ya. Yang keempat, ciri teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa atau kausalitas. Dalam teks eksplanasi menjelaskan hubungan sebab akibat ya. Menjawab pertanyaan mengapa itu kausalitas berkaitan dengan sebab akibat. Ciri yang terakhir, teks eksplanasi itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Jadi penelitian dapat dilakukan oleh penulis atau orang lain di sini ya. Yang melakukan penelitian itu bisa penulis teks eksplanasi atau orang lain. Jika penelitian itu dilakukan oleh orang lain, maka penulis teks eksplanasi itu dapat menggunakan hasil penelitiannya sebagai sumber referensi dengan cara mengutip hasil penelitian tersebut dalam teks eksplanasi yang ditulis. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama peneliti yang melakukan penelitian itu. Nah, berikut merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Silahkan kalian bertanya apabila belum jelas. Nah, ini Bu Retno beri satu contoh teks eksplanasi. Selain contoh yang
diberikan oleh Bu Retno ini juga ada contoh-contoh teks eksplanasi di buku Praktek Bahasa Indonesia kalian ya. Silakan dibuka di rumah. Nah, ini ada satu contoh teks eksplanasi judulnya banjir. Berarti ini apa? Sudah terlihat ya. Ini berkaitan dengan fenomena alam. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan, yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang memengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Nah, perhatikan paragraf yang terakhir ini, banjir tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Nah, di sini kalau kalian cermati, ini merupakan hubungan kausalitas ya, yang menunjukkan sebab akibat. Ya, Bu Retno lanjutkan. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia, seperti penebangan hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban baik nyawa maupun sekedar sakit, sarana publik porak-poranda, dan kerugian-kerugian lainnya. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Nah, itu tadi contoh teks eksplanasi. Nah, kalau kalian lihat di paragraf 2 ini, banjir mengakibatkan kerugian besar. Nah, itu termasuk hubungan kausalitas ya, hubungan sebab akibat yang menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat. Demikian anak-anak penjelasan Bu Retno pada pertemuan pertama hari ini. Silakan kalian bertanya apabila belum jelas. Dan pesan Bu Retno, silakan kalian melengkapi tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan mulai dari bab 1 sampai bab 4. Dan untuk bab puisi masih banyak kalian yang belum mengumpulkan tugas, masih Bu Retno tunggu. Karena minggu ketiga akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Apabila kalian tidak mengumpulkan tugas-tugas itu, maka nilai kalian kosong sehingga berpengaruh pada nilai rapor. Demikian dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.